Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan saat ini. Meskipun cuaca yang begitu mendung tidak menyurutkan niat kita untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu pelaksanaan salat Jumat yang kita lakukan berjamaah. Ini adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah, sebab Allah tidak pernah mengurangi nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam kehadiran baginda Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa hamba Allah, umatnya Muhammad, dari alam yang gelap kepada yang terang, sehingga kita dapat melaksanakan, menunaikan syariat Allah ini dilandaskan karena Allah dan karena baginda Rasul. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini khatib mengajak seluruh jamaah untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Maka pembahasan kita pada Jumat kali ini berkaitan dengan membangun rumah tangga yang islami. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sekedar ulang kaji. Setiap kita yang telah memiliki keluarga atau telah berkeluarga, maka ini barangkali sudah dan sedang kita jalani. Maka keharmonisan dalam keluarga yang islami itu kita dituntut dan dituntun. Sebab Islam sangat memperhatikan bagaimana keharmonisan dalam keluarga yang islami. Kenapa sangat memperhatikan? Karena awal mula segala sesuatu, tindakan yang kita lakukan, hasilnya mulai dari keluarga. Kebahagiaan yang kita peroleh, kenikmatan yang kita dapatkan, kita awali dalam keluarga.
Maka kalau keluarga itu harmoni, beriman kepada Allah, taat kepada Allah, mengikuti syariat sesuai yang disunnahkan baginda Rasul, maka insya Allah kebahagiaan zahir dan batin, dunia wal akhirah akan kita peroleh. Maka gambaran garis besarnya, keluarga muslim yang harmonis diibaratkan sebuah bangunan. Kenapa diibaratkan seperti bangunan? Sebab sebuah bangunan tidak akan terbangun dan tidak akan berdiri kokoh tanpa ada yang menyokong antara satu dengan yang lain. Tanpa ada kerjasama antara satu yang dengan yang lain, maka tidak akan terdiri bangunan itu. Sama halnya, umat Islam bisa satu, umat Islam bisa damai, kita bisa satu tujuan kalau kita saling sokong menyokong dalam hal kebaikan. Maka kita diibaratkan membangun keluarga Islam yang harmoni itu diibaratkan sebuah bangunan. Bagaimana sebuah bangunan? Ketika kita ingin mendirikan sebuah bangunan, maka kita awali dari fondasinya. Kalau dalam keluarga, apa yang dimaksud dengan fondasi itu? Maka fondasi dalam keluarga untuk yang harmonis, yang islami adalah ketakwaan kepada Allah. Itu fondasi awal. Maka tanamkan ketakwaan pada diri kita, tanamkan nilai-nilai keagamaan pada diri kita sebagai kepala keluarga kah, sebagai anak kah, sebagai istri kah, sama. Tanamkan nilai ketakwaan, itulah fondasi awal. Cuma orang Islam sekarang, Muslim kita sekarang lupa pada fondasi awal itu. Tanpa ada fondasi yang lain belum tentu. Maka ketakwaan, tanamkan nilai-nilai agama, berat mendapat tidak saat sekarang ini. Kita bandingkan mana lebih banyak yang kita tanamkan nilai-nilai keagamaan dalam keluarga kita, terdiri dari diri kita, anak kita, istri kita, tetangga kita, saudara kita, satu kampung kita. Zaman sekarang, kalau zaman dulu tidak ada yang lain ketakwaan. Apa dasar ketakwaan kita? Tanamkan nilai tauhid, bahwa tidak ada Allah selain Dia, tidak ada yang lain selain Allah apapun. Kalau itu sudah melekat, tertanam dan tertancap dalam hati sanubari kita, baik kita sebagai kepala keluarga maupun kita sebagai masyarakat, maka insya Allah apa yang kita lakukan senantiasa kita berjalan pada fondasi yang benar. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum narah. Hai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu, jaga dirimu dan keluargamu, termasuk kerabat-kerabatmu yang seiman, daripada api neraka. Maka itu fondasi awalnya. Apalagi sebentar lagi kita dihadapkan dengan tahun perpolitikan. Kita diharuskan menjaga saudara kita yang seiman dan seagama. Oh, jelas ayat Al-Quran, jangan sesekali engkau memilih pemimpin yang bukan daripada golonganmu. Cuma kadang-kadang kita dunia sekarang berbalik. Orang membela yang salah, zaman sekarang yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Inilah yang terjadi. Kenapa? Karena fondasinya rusak dan akan berefek samping kepada anak cucu kita. Bukan sekarang, contoh yang lalu, 20 tahun, 10 tahun yang lalu, apa yang kita tanamkan, inilah yang kita petik hasil saat sekarang ini. Maka kita jangan mengeluh. Perbuatan siapa? Perbuatan kita sendiri. Pepatah mengatakan, apa yang engkau tanam, itu yang engkau petik hasilnya. Nilai kebaikan yang engkau tanam, maka baik yang engkau peroleh. Itu yang pertama.
Lalu yang kedua, ketika fondasi sudah terbangun, maka tentu akan berlanjut kepada tahap yang kedua, pilarnya dalam sebuah bangunan. Apa pilarnya dalam keluarga muslim yang harmonis? Pilarnya adalah ketika kita memahami kewajiban kita atau memahami status kita, apalagi kita sebagai laki-laki adalah sebagai pemimpin. Pilar dalam bangunan adalah untuk membangun keluarga yang harmonis muslim adalah kepemimpinan, suri tauladan. Bagaimana bisa engkau membangun yang lain pilarnya hancur? Bagaimana engkau bisa memimpin masyarakatmu pemimpinnya hancur? Maka kita mulai jadikan kepemimpinanmu itu karena Allah. Amanah Rasul jelas yang dititipkan kepada kita. Kalau kita berpegang teguh kepada dua pusakanya, selesai, aman. Aratusikum amraini ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati Rasulillah. Kalau kita berpegang teguh kepada pusaka Rasul yang ditinggalkan sampai akhir zaman, lalu kita amalkan, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, insya Allah kepemimpinan kita. Tapi yang kita bahas bukan semata-mata pemimpin yang bersifat duniawi, tapi sekecil-kecilnya adalah pemimpin pada diri kita. Maka itu pilar utama. Setelah fondasi jadi, maka ketakwaan, lalu dilanjutkan dengan kepemimpinan. Kalaulah itu mampu kita terapkan, insya Allah kehidupan kita orang Islam, kaum muslimin, kita akan bersatu padu. Sebab kita dianjurkan dan diajarkan satu perintah. Gampang, kenapa kita dalam salat hanya satu memerintahkan? Ketika Allahu Akbar, dia sujud, kita sujud. Imam suruh kita ruku. Itulah bentuk kepemimpinan. Diajarkan 5 waktu sehari semalam. Kenapa kita tidak mau belajar? Jangan kita berjanji kepada Allah, berjanji kepada manusia, tapi semua janjinya adalah fiktif. Maka kepemimpinan dalam membangun sebuah keluarga yang harmonis itu sangat diutamakan. Bukankah Rasul telah memberi contoh? Dia mampu untuk memberi contoh dan mampu untuk dicontohi. Ini kuncinya. Yang jadi problem persoalan sekarang, umat Islam zaman sekarang, dia hanya mampu, kita hanya mampu memberi contoh, tapi tidak mampu untuk dijadikan contoh. Ini yang rusak. Idenya bagus, solusinya hebat, tapi ketika hanya menyuruh orang untuk berbuat baik, hanya menyuruh orang untuk berinfak, menyuruh orang untuk berlaku adil, tapi dirinya sendiri tidak melakukan, itulah namanya ketika dia mampu memberikan contoh tapi tidak mampu untuk dicontoh. Rasul tidak, dua-duanya mampu. Dia memberi contoh, solusi ada padanya, dan juga dia mampu untuk dijadikan sebagai ikon contoh. Hadirin kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah. Lalu yang selanjutnya, ketika bangunan fondasinya selesai, pilarnya selesai, lalu yang ketiga adalah dindingnya. Dinding yang dimaksud dalam membangun keluarga, dinding yang dimaksud dalam membangun keluarga yang harmonis Islami adalah kesalehan, ketaatan kita kepada Allah. Maka kita lakukan. Jangan kita hanya berkoar-koar kesalehan tentang ketaatan, taat kepada Allah, atiullah wa atiur Rasul. Iya, tapi buatanmu bagaimana perbuatanmu? Ini kita keliru hari ini. Zaman sekarang kita keliru dengan pola pikir yang sesat. Bukan ajarannya yang sesat, tapi pola pikirnya yang sesat. Kenapa? Berpikir bahwa yang penting kita beriman kepada Allah, yang penting kita mengakui rukun Islam, rukun iman, cukup soal amal ibadah, a'maluna a'malukum. Tidak konsep Islam seperti itu.
Islam itu continue. Sebab tasdid dalam hati keyakinanmu kepada Allah sempurna sudah ketika engkau ikrarkan, lalu dilengkapi dengan perbuatanmu. Baru lengkap keimanan kita kepada Allah. Maka dinding ketika dalam membangun keluarga adalah ketaatan, kesalehan kepada Allah. Terjadilah bangunan yang sempurna. Hadirin kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dinding siap, tentu kita membuat jendela sebuah bangunan. Dalam kita membentuk keluarga yang harmonis, keluarga yang islami, apa yang kita maksud dengan jendelanya? Jendelanya adalah ketaatan yang kita pimpin, artinya sanak keluarga kita. Bagaimana mereka bisa taat apa yang kita lakukan, apa yang kita perintahkan. Atasan bisa taat, anggotanya, kepala keluarga bisa taat anak dan istrinya yang diperintahkan untuk jalan kebaikan. Tapi hari ini menjadi persoalan. Kadang-kadang kita beribadah hanya untuk melepaskan diri kita masing-masing. Taat dan rajin kepada Allah, rajin untuk beribadah, rajin untuk bersedekah, rajin untuk haji, tapi lalai dan lupa mengingatkan sanak famili keluarganya yang telantar. Bukan seperti itu. Coba bayangkan saja hari ini kita menjadi panutan keluarga sebagai pemimpin, tapi bagaimana anak kita? Memang jangankan kita, Nabi pun anaknya saja ada juga yang musyrik. Tidak serta-merta, tapi pada intinya sejauh mana kita mengajak anak keluarga kita, saudara kita, terutama seiman seagama untuk hal-hal kebaikan. Ini hari ini kita nafsi-nafsi, makanya nasib kita seperti ini. Kita tidak pernah open lagi bagaimana nasib. Kenapa saudara kita hari ini udah beberapa hari nggak datang ke masjid? Tidak pernah risau lagi kita. Bahkan sakit pun saudara kita tak tahu. Sampai segitunya. Kenapa? Karena kita sudah mulai renggang ukhuwah kita. Hubungan silaturahmi kita terpecahkan akibat beda prinsip. Padahal pada dasarnya Islam membolehkan. Silakan berbeda pandangan. Khilafiyah itu diakui, berbeda pendapat boleh, berbeda warna boleh, tapi hatimu dan tujuanmu tetap engkau seiman dengan saudaramu. Jangan sesekali engkau memutuskan hubungan silaturahim. Kenapa? Ketika orang memutuskan hubungan silaturahmi, Rasul mengecam, tidak akan dia mendapatkan surganya Allah. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Barang siapa yang memutuskan hubungan silaturahim antar sesama dia, artinya seiman seagama, tanpa ada sebab apapun, maka dia tidak akan memperoleh surga. Jangankan surga, baunya surga tidak akan diperoleh. Untuk apa jika kita hitam beribadah kepada Allah, siang dan malam kita berzikir, tapi sementara engkau memutuskan hubungan silaturahim dengan sesamamu gara-gara 10 tahun yang lalu, gara-gara 20 tahun yang lalu persoalan sepele. Tapi ingat wahai saudaraku, inilah yang kita jadikan dan yang kita khawatirkan. Yang dijadikan orang-orang sebelah sana sebagai alat untuk memecah belah umat Islam, dan yang kita khawatirkan kita semakin jauh daripada apa yang kita inginkan. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, bangunan akan sempurna kalau atap kita lakukan, kita buat. Apa yang dimaksud dengan pembuatan atap dalam agama? Untuk membangun keluarga yang sakinah adalah pergaulan sesama kita. Kita hari ini silaturahim, hubungan satu sama yang lain kita abaikan. Coba bayangkan, mungkin bapak-bapak pernah ingat dulu nenek-nenek moyang kita
Ketika ia dalam kesulitan, ketika ia dalam persoalan tanpa diminta pun, dengan sukarela kita ikhlas untuk membantunya. Hari ini kita pertanyakan, ada uang kita bersaudara, tidak ada uang tidak ada bantuan sesama kita. Dulu pernah kita dengar bagaimana ada sifat kita gotong royong, saling bahu membahu, bantu membantu, kepemimpinan tanpa diminta pun. Apa persoalan? Lagi musim tanam kita membantu, masyarakat berduyun-duyun. Hari ini ada uang kita bantu, tidak ada uang itu tidak akan kita bantu. Kenapa? Orientasi pemikiran kita ada pada duniawi. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kesimpulan yang kita bisa ambil iktibar dari proses pembuatan sebuah bangunan lalu kita implementasikan dalam keluarga kita seorang muslim? Intinya hanya satu, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang senantiasa bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah akan tambah nikmat itu. Tapi barang siapa yang senantiasa kufur kepada nikmatnya, azab Allah sangat pedih. Intinya mari kita mensyukuri. Jangan engkau membandingkan dirimu dengan orang yang lain. Jangan engkau membandingkan dirimu dengan kepemimpinan orang yang lain. Tidak akan sama. Orang kembar pun ada perbedaan. Apalagi kita hanya rambut yang hitam, tapi ide dan pemikiran berbeda. Kalau kita melihat menyandingkan kekuatan kita dengan orang lain, kita sandingkan kemampuan kita dengan orang yang lain, maka ingat yang bermain itu bukan akalmu, tapi yang bermain adalah nafsumu. Hari ini berapa banyak orang muslim terjebak demi dia bersanding, demi dia bersaing, maka saudaranya dia lenyapkan, saudaranya berani dia abaikan, dan berani dia hancurkan asalkan dia hidup dengan ketenangan. Hari ini kita nikmati. Maka mari kita mensyukuri bagaimana. Lihatlah tanaman padi, semakin dia berisi, semakin dia menumbuh. Itulah rasa syukur kepada Allah. Kita mensyukuri hari ini kita bisa beribadah. Berapa banyak saudara kita yang tidak mampu beribadah hadir ke tempat ini, walaupun dia sehat, walaupun dia tegak. Maknanya Allah masih beri hidayah kepada kita. Hari ini kita miskin, masih banyak yang lebih miskin dari kita. Maka lihat ke bawah, jangan sesekali engkau memandang ke atas. Ketika engkau memandang ke atas, ada kemampuanmu yang terbatas untuk meraihnya. Orang lain memiliki kemampuan lebih darimu, sementara engkau tidak mampu, tapi engkau paksakan, maka jalan yang batil engkau lalui. Hadirin kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah sebagai pembelajaran iktibar kepada kita. Jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah, yang muslim, yang benar-benar muslim. Maka ketentuannya kita akan dihadapkan beberapa dekade ke depan. Maka buatlah keluargamu untuk menentukan sesuatu itu untuk mengarah kepada hal yang kebaikan. Buang nafsumu dengan segala egonya, tapi tanamkan nilai kebaikan dengan dasar yang beberapa fondasi itu. Terutama adalah ketakwaan kita kepada Allah. Maka pada sisi yang lain, ketika engkau melupakan semua, baik nikmat Allah maupun apa yang amanah Allah yang dititipkan, maka suatu saat kelak tidak engkau akan bertahan. Ada masanya untuk kembali kepada Allah. Mudah-mudahan hadirin kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, mari kita membangun keluarga kita, mari kita membangun kampung kita, mari kita membangun keluarga kita dilandasi dengan keimanan dan ukhuwah di antara kita. Jangan lagi kita berbeda pandangan, bermusuhan di antara kita. Perbedaan itu kita jadikan rahmat, dan jangan sesekali perbedaan itu kita jadikan laknat sesama kita. Hadirin kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.